Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi hadana lil-Islam wa faddalana bihi ala jami'il anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang kita hormati pengurus beserta jamaah Masjid Babur Rahim, sambil menunggu waktu Isya, kita isi dengan menyampaikan pesan-pesan agama. Tentunya harapan dan doa kita semoga Allah menerima seluruh amal yang kita kerjakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu saudara salam sama-sama terangkan kepada Allah agar disampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang kita hormati, mungkin sekedar perkenalan yang memang pertama kali di masjid ini, di Masjid Babur Rahim. Tapi Masjid Babur Rahim agak beda dengan masjid lain Bapak Ibu. Bedanya jamaahnya rapi gitu. Nah, masjidnya bagus lah. Jamaah kan penting Bapak Ibu. Ambo coba pergi ke beberapa masjid ya, tapi kau termasuk ramai jamaah. Itu biasanya di masjid lain dalam puasa niku kita tarawih nak. Itu yang membuat kita bangga, masjid penuh dengan jamaah. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu ya, memang dari Solo ya, kampung di Solo. Kemudian kalau di Tanah Datar ada enggak Bapak Ibu yang merangkai haji 2023 petang? Aduh, saya Pak. 2023 Pak. Iya sama. Iya. Pak, bawa kebetulan pembimbing ibadah 2023 petang. Ya Pak Ji, sehat Pak Ji. Kerajo sehari-hari di Kemenak Kota Solo dulu mau kuah Bapak, tak mau kuah di Kabupaten ke Solo, kemudian di kota di kantor ini. Itu sekedar informasi Bapak Ibu, perkenalan karena baru pertama kali kita bertemu dalam masjid yang kita cintai. Kemudian yang tak kalah pentingnya ya, sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau kemandangan ceramah ini kok, apalagi di zaman yang serba canggih kok, banyak sarana. Daripada pandai-pandai apa-apa Ibu mau saja duduk rancak lalu-lalu di kamar ambil YouTube putar Ustaz Abdul Somad. Nah, Ustaz Adi Hidayat diputar Ustaz yang terkenal tuh. Sambil lalu-lalu saya di kamarnya atau sambil makan-makan ringan. Bisakah seperti itu? Bisa ya. Tiangnya cihnya Bapak Ibu, apa aja itu paket je, selesai Pak. Selesai. Dan itu kita bisa mencari ustaz-ustaz yang kita inginkan, yang lagi-lagi viral lah segala macam. Nah, tapi apa-apa Ibu jamaah yang kita hormati ya, ada beberapa hal yang tidak bisa didapatkan seperti itu. Yang adunya di mana? Yang adunya hanya di rumah Allah. Di mana ya? Di rumah Allah. Ya.
Tak ada pahala tu di istana raja-raja, tak ada. Di hotel berbintang 5 tak ada. Tapi ada beberapa pahala yang disediakan oleh Allah khusus hanya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu untuknya waktu rumah Allah Bapak Ibu. Makanya jadi Bapak Ibu Imam Malik mengajarkan kitab Muwatta itu, kitab Muwatta Imam Malik itu ya. Itu beliau ajarkan di mana? Di Raudhah Pak. Di Raudhah Masjid Nabawi itu dulu. Di situlah beliau ajarkan kitab Muwatta kepada murid-murid beliau. Kini yang kau cari apa-apa itu jamaah yang dihormati, pahala dan tak ada di luar itu adanya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yajtami'u fi baitin min buyutillah." Tidaklah seseorang berkumpul di rumah Allah. Suci nak? Suci. Kuat di rumah Allah. Rumah Allah kan? Rumah Allah tu kan di mana tampil peribadatan rukuk dan sujud di situ. Surau, sajid, salat. Ya lewat di situ gini kok. Kemudian wa yatadarasuna kitabahu, kemudian dia belajar agama. Masuk yang kedua kan? Belajar kitabullah, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, belajar hadis, belajar adab dan belajar agama-agama yang lain. Masuk doa ini. Illa, kata Nabi, ada beberapa hal yang tidak didapatkan di luar, tapi di sini yang empat itu apa? Pertama, haffathumul malaikah. Atau haffathumul malaikah, malaikat memberikan penghormatan seraya berdoa untuk orang itu. Siapa yang hormat kawan? Malaikat. Coba yang ada Bapak Ibu, indak Kopassus ke Bapak Ibu, indak Denjaka, indak Panglima TNI dan hormat ke Bapak Ibu. Siapa? Malaikat makhluk yang termulia di alam ini. Diangkat tangannya malaikat, kuat malaikat. Sekaligus malaikat berdoa pada orang itu. Apa doanya? Allahumma arham, Allahumma arham, Allahumma arham. Ya Allah, rahmatilah orang itu, kasihilah orang itu, sayangilah orang itu. Ada senang hati Bapak Ibu tu. Itu tak ada di YouTube tu dah. Di rumah dibaca. Adanya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, wa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan pada diri orang itu, tenang. Makanya orang masa jika Bapak Ibu murah takaloknya, Bapak murah takalok dia tenang. Karena hanya orang-orang tenang yang bisa tidur rumusnya. Kayak nak awal ada masalah apa Bapak Ibu? Ada masalah banyak ini Pak. Pergi ke kamar, kunci kamar tu dari dalam, kemudian matian lampu, pasal ibu tabah awak, dia nasi segala macam. Tapi kapal lu palu ada masalah, ada yang mau lalu? Tak, yang lalu. Amo kawan yang dipreso dari jaksa sebagai saksi, dipreso dari jaksa sebagai saksi. Seminggu udah mau lalu, tak mau makan, tak mau minum. Sudah dipreso selesai, tapi jadi masalah itu langsung lapar, langsung ngawin, langsung mengantuk dari Bapak. Itu buktinya yang bisa tidur itu adalah orang yang. Jadi kalau ada di antara awak, Pak, kalau lalu kawan di sebelah dia salah. Itu tanda orang tenang. Tanda dia menikmati ketenangan hidupnya. Dia salah. Nah, cuma aja mengadu. Mengadu itu aja mengadu aja yang kedua yaki je. Itu mengadu. Kalau yang ada dan dua itu dia salah. Kau tahunya latih dari pagi kan, apa itu masjid bersadar di tongga, hati bodoh angin kepi angin sesekete kan, itu mantat kan tu betul lain, dia salah. Karena memang orang-orang yang di masjid itu orang-orang yang tenang Bapak.
Orang yang tenang. Makanya awak kalau ada masalah-masalah seketika banyaknya apa-apa lu kamari mau duduk di situ apa. Nak kau orang di otak atau kamari duduk bersimpu di situ sembahyang di situ. Kan Nabi ke dalam sebuah hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengalami sesuatu yang agak pelik dalam hidup itu, fasalla, yang beliau cari itu apa? Masjid. Masjid. Tanang masjid ke bapak itu. Jadi kalau nak tanang nanti kemari bawa kemari. Orang tu kadang-kadang salah kaprah. Dia lisah hidup misalnya kurang rekreasi ya mungkin. Malu tentu kurang rekreasi kan. Kurang piknik ya mungkin. Malu tentu kan. Bisa jadi kurang kamu saji. Kamu saji. Ketenangan yang kedua. Yang ketiga, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Apa itu wa ghasyiyatuhumur rahmah? Mereka itu diliputi oleh rahmat Allah. Tahu rahmat? Apa beda rahmat dengan nikmat? Rahmat itu apa-apa itu kasih sayang. Orang yang berada di rumah Allah, Allah mencurahkan kasih sayangnya pada orang itu. Dan kasih sayangku barang mahal. Barang mahal apa itu? Kenapa? Karena surga bisa dimasuki oleh hamba karena kasih sayang Allah. Saya Bapak Ibu, saya kok jawab amal ibadah kan ibadah serugo tu Bapak Ibu tak tawadi dia Pak. Tak tawadi dia ibadah Pak. Kan pernah Nabi mengatakan ya, ma min ahadin amaluhu yadkhulul jannah. Aja Nabi tidak seorang pun amalannya bisa memasukkan dia dalam surga. Macam mana itu? Tidak seorang pun amalannya yang bisa memasukkan dia dalam surga. Ditanya oleh sahabat, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak wahai Rasulullah. Apa jawab Nabi? Wala ana, saya juga tidak. Apa yang apa-apa, para banyaknya amalan Nabi. Wala ana, kata Nabi. Tapi dijawab saja Nabi, illa ayataghammadi rabbi bi rahmatihi, kecuali kalau dimasukkan oleh saya oleh Allah, kata Nabi, ke dalam rahmatnya. Rahmat itu nak cari. Ada sebuah kisah apa ya? Itu memang rahmat kan. Suatu ketika di zaman dulu, ada satu riwayat ini menceritakan ada seseorang yang beribadah selama 500 tahun. Berarti umat-umat Idris lah, umat Nabi Nuh dan segala macam lah, umat yang punya panjang-panjang. 500 tahun beribadah, di akhir hayatnya husnul khatimah. Kenapa? Karena dia meminta kepada Allah, ya Rabb tawaffani sajidan, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan sujud. Mati dalam keadaan sujud, beribadah 500 tahun, ancam berdua. Husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Di akhirat diproses orang ini. Apa kata Allah kepada malaikatnya? Ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, udkhulhu jannati bi rahmati, kata Allah. Wahai malaikatku, masukkan si fulan itu ke surgaku karena rahmatku kepadanya. Karena kasih sayang aku kenyo. Aku cakap, ya Rabb, adkhulu jannataka bi amali laisa bi rahmatika. Saya masuk surga karena amalanku, wahai Allah, wahai Tuhan. Saya beribadah kepadamu 500 tahun, bukan karena rahmatmu kepadaku, tapi karena amalanku yang beribadah kepadamu selama 500 tahun itu. Agak sombong ya Bapak ya, agak sombong ya. Bangganya 500 tahun itu. Tentu dipanggil oleh Allah, ya malaikati ta'al, wahai malaikatku, kesini kamu, sini kamu. Iya. Apa kata malaikat? Kis, atau dalam bahasa lain zin. Apa itu? Kis, timbang. Timbang.
Malaikat bertanya, apa yang kutimbang ya Allah? Kata Allah kepada malaikat, timbang rahmatku kepadanya dan timbang amalannya kepadanya. Itu betul kan? Mencari mana banyak? Timbang rahmatku kepadanya dan timbang amalannya kepadanya. Dan ditimbang oleh malaikat melapor ke Allah. Ya Allah, saya laporkan hasil timbangannya. Udah itu hasilnya. Apa hasilnya ya Allah? Ternyata ya Allah, amalannya selama 500 tahun itu hanya sebanding dengan nikmat mata yang kau pinjamkan kepadanya selama dia hidup. Coba ini mana Bapak Ibu? Amalannya selama 500 tahun itu hanya sebanding dengan nikmat mata yang kau pinjamkan kepadanya selama dia hidup. Mana kawan itu gerak terkadang tuh banggaan amalan 500 tahun beribadah kepadaku itu sebanding dengan nikmat mata yang kupinjamkan kepadamu selama kau hidup. Nah, kira-kira ada apa-apa ibu selama ibu bawa lah sawara nikmat Allah bisa awak tandingi, dah bisa awak hitung lah sawara alun sawara dek alun sawara itu lah apa-apa ibu awak cari itu rahmat Allah. Jadi beribadah itu mencari rahmat Allah, kasih sayang sama juga nah bapak ibu kau dapetnya kasih sayang orang lain dan seorang gua itu pindah mulia kena berlaku dalam seorang. Kenapa? Dia mendapatkan sayangnya itu. Itu di mana doanya? Di siko di rumah Allah belajar agama, turun rahmat Allah kepada orang-orang. Kayak lama ada bapak itu zaman dihormati. Orang pun sedang terkejut seketik kan masalah ada. Yang penting masuk rahmat Allah, itu penting pun. Kayak masuk rahmat Allah. Nah, yang keempat, kalau masuk ke ceramah doa Bible, masuk ke ceramah doa. Yang keempat aja Nabi, wa zakarallahu fi man indah. Allah menyebut namanya kepada malaikat yang berada di arah sana. Disabit nama bapak-bapak dan ibu-ibu oleh Allah. Allah yang menyebut kepada siapa? Allah banggakan kepada malaikat yang ada di arsy. Aji Allah. Kamu yang kenal sekolah Ustaz Rofi sekarang. Hei malaikat-malaikatku, kata Allah, lihatlah hambaku Ustaz Nopi sedang berada di Masjid Babur Rahim. Dia sedang beribadah kepadaku saat ini, kata Allah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, tak bangga Bapak Ibu disabit nama oleh Allah? Jangan itu oleh Bapak Ibu disabit nama Bapak Ibu di pejabat di muka darami. Tak kadang nanti Pak ini orang pilkada ini ada salah. Contohnya gini kok. Contohnya umpamanya Pak Jokowi misalnya, Pak Jokowi di muka darami. Bapak Ibu jadi nampak wah, you santiang bapak kau juga hebat, anak sukses, keluarga sukses segala macam. Tak kadang hatinya, kadang hatinya. Ikut namanya Allah Bapak Ibu. Allah namanya. Ada dalam kitab Sahih Bukhari ya, ketika Nabi menceritakan Manaqibul Ansor namanya. Nabi itu suka memuji sahabat beliau. Dia memuji itu rancak Bapak Ibu, memuji dan elok. Suatu ketika dalam kitab Sahih Bukhari itu kecik Nabi ke Ubay bin Ka'ab. Hei Ubay, cik Nabi, ya wahai Rasulullah, inna allaha amarani an taqra'a hadhihi ayah ilayya. Itu maksudnya. Baik cik Nabi, yuk, tadi ada wahyu turun bahwa Allah menyuruh saya agar engkau membacakan surat ini kepadaku. Pada bayinah tu, lam yakun alladziina kafaru. Manakah kecil itu Bapak Ibu jamaah yang kita hormati? Bertanya Ubay, ya Rasulullah, aku dengan membaca wahai Rasulullah. Kecil lagi yo.
Padahal kitab itu kepada engkau diturunkan. Engkau yang paling fasih membacanya, engkau yang paling mengerti. Baku aku dah membaca kecil baik. Kecil Nabi dia ikut perintah, baiknya bacanya kecil lain. Usah itu. Engkau yang paling paham, engkau yang paling mengerti, engkau diturunkan. Kenapa saya yang membaca? Kata Nabi, iya Ubay, Allah menyuruh saya agar saya memerintah engkau untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepada. Pada ayat itu Bapak Ibu jemaah terhormati, baik wahai Rasulullah, terakhir dia bertanya, hal sammani Allah ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku wahai Rasulullah? Tuh, tanya wajah. Laika sabih de Allah tadi Ubay ke engkau. Engkau kan menerima wahyu. Ya, dalam wahyu itu Allah menyebut namaku dah, disebut dah Ubay de Allah tadi. Kecil Ubay ke Nabi. Nabi, naam sammakallah. Ya, ya wahai Ubay, Allah menyebut namamu kepada aku tadi. Fabaka, kemudian dia menangis. Nabi ini Bapak Ibu yang terhormati, didalilkan dengan Fathul Bari hadis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata Ibnu Hajar? Ubay menangis. Kenapa? Karena itulah puncak kegembiraannya, puncak kesenangan hatinya. Kenapa? Karena namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Anamu apa ibu kini disabui di Allah ke malaikat yang ada di arah sana. Dah kesenangan hati Bapak Ibu tu. Senang je tak? Ambil pahala tu apa Ibu adonyo di musaji. Walaupun ustaz-ustaz kampung-kampung nampak dengar kan, dan ustaz-ustaz kondang no, tapi di musaji dilaksanakan. 4 pahala ini ada di rumah Allah. Nah itu makanya tak ketik pahala Bapak Ibu ya, tak ketik pahalanya orang yang menghadiri majlis ilmu di rumah Allah. Bapak Ibu yang berhaji di umrah tahu tu, Masjid Haram, Masjid Nabawi kan. Payah awak maghrib haji. Semai maghrib Masjid Nabawi, Masjid Haram kan. Masjid Nabawi lah nangga anu mana bisa dicontohkan kan. Kalau Masjid Haram kadang mana. Payah masuk maghrib. Tiba di situ sudah maghrib, sudah sunat 2 rakaat. Tu ada orang ceramah pakai bahasa negara-negara tertentu nak. Ada pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Malaysia, bahasa Cina, bahasa Itali, bahasa Inggris segala macam. Kenapa Pak Ibu mengerti majlis ilmu tu? Lain. Yang pernah ke situ lain nak. Ketika orang ceramah Bapak Ibu jamaah kemenangan. Ketika solat azan Isya berkumandang, orang tu berhenti. Sudah sembahyang azan Isya, dia lanjut balik, dia tak melaksanakan solat qabliyah. Bila dia berhenti, tak kala iqamat akan berkumandang. Apakah dia melaksanakan solat qabliyah? Tidak. Kenapa? Berbicara ilmu sesaat lebih berharga daripada melaksanakan solat sunat beberapa rakaat. Itu Bapak. Itu kelebihannya ilmu di mata Allah Subhanahu wa taala. Berbicara ilmu sesaat lebih berharga daripada melaksanakan sholat sunat beberapa. Coba yang ada Bapak Ibu yang terhormati. Jadi patang tu ya. Ambo setiap Rabu subuh ambo di Masjid Agung Solo tu membaca kitab-kitab Al-Hadis Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Bukhari kan. Jadi ketika itu Bapak Ibu adalah seorang yang agak tampil beda lah gitu. Kurang sedang mengajar hadis, nyupai ngaji kare-kare. Lalu kare Pak, semua terganggu lah jamaah yang lain. Termasuk penceramahnya terganggu lah gitu kan. Mengaji hadis Pak dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Dibaca hadis diterjemahkan jadi sarah. Kemudian sudah ceramah itu kanyol lah ke orang. Karena tak sempurna ceramah jadi. Yang seharusnya berhenti jam 6 kurang sampai pun berhenti. Lepas itu tak nyaman.
Tanyalah. Itu beramal dengan ilmu Bapak. Bukan mengaji ya baca kitab Allah kan. Iya boleh, tak salah dah. Tapi jangan ganggu dengan kami. Kami ko belajar agama, puluh antara mana gadang balunya. Kan jadi begitu. Melaksanakan sholat, belajar ilmu sesaat lebih berharga daripada melaksanakan sholat sunnah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang kita hormati, jadi nampe itu nampe kan. Jadi kalau 1-2 kita orang aku Bapak, bukan tak kuliah gini 1-2 dia sebut dia kan. Dia berhubungan dengan pilkada kan. Foto pun payah gini kan, 10 ekor. Nampe itu Bapak Ibu jamaah yang kita hormati, tidak ada di tempat lain kecuali hanya di rumah Allah. Apa pertama tadi? Apa pertama tadi? Malaikat memberikan penghormatan dan doa kepada orang yang ada di rumah Allah. Yang kedua, turun ketenangan pada dirinya, sakinah. Yang ketiga, turun rahmat kasih sayang Allah pada orang itu. Yang keempat, Allah menyebut namanya kepada malaikat yang ada di aras sana dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adanya di rumah Allah. Walaupun awak beraja di musalareot Bapak yang hormati, ditampe angin musalareot dan segala macam, dan nampe itu tidak ada di tempat lain. Itu makanya kami rawat tarikh Bapak Ibu menghadiri kajian-kajian ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dujang pada dujang. Bapak Ibu jamaah, karena waktu maghrib ini pendek ya. Waktu maghrib itu kan pendek sampai isya. Kaji boki dia Bapak Ibu ya. Kami ingin menyampaikan sedikit tentang proses perjalanan awak Bapak Ibu, proses perjalanan awak nanti setelah awak meninggal. Itu kan lama. Kayak lama nak. Jangan itu lagi. Mati kita sekarang, kita di alam kubur sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari berbangkit. Orang apa? Jadi kalau ada orang mengecek mati itu akhir segala-galanya, tak. Mati itu awal segala-galanya. Mati itu awal segala-galanya. Dikubur saja sampai hari berbangkit, tak berapa lama saja. Sampai itulah berbangkit, berapa lama. Di Mahsyar awak tagak berapa lama saja. Di Mahsyar, tahu Bapak berapa lama dalam hadis? 50.000 tahun berdiri. 50.000 tahun tagak Bapak. Di mana? Di Mahsyar. Panekkah iyo panek? Jual di dalam panek itu dek latih ibadah ketika hidup di dunia itu di dalam panek. Atau kalau lama lo rumah ini gua menyelamatkan tu timur masaji. Itu panek itu Bapak Ibu menghilangkan panek kelak berdiri di Mahsyar selama 50.000 tahun. Matahari tidak jauh di kepala orang, tapi Allah memberikan payung khusus kepada 7 golongan. Itu hadis populer tu. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kajian itu dah. Setelah di Mahsyar itu ada suatu masa Bapak Ibu, Allah memperlihatkan kepada kita seluruh amal perbuatan kita. Dijadikan Allah dibuta video itu balik. Sehingga Bapak Ibu yang kita hormati, sabarnya awak malu macam lihat video-video buruk. Dosa awak kerajaan di dunia, awak malu awak macam lihatnya. Tapi pasti akan diputar kelak. Putar. Setelah itu didatangkan kitab kita, catatan amal kita. Kata dalam ayat itu, "Faman uta kitabahu biyaminihi." Barang siapa kitabnya didatangkan dari arah kanannya, keceknya, carilah kitab membawa. Ha'umukra'u kitabiyah, lihatlah oleh kalian kitabku ini. Baru ni nama macam dia ke orang,
Dek kitab dia rancak isinya catatan amal-amalnya banyak. Elok. Siapa nak sekolah apa ya? Nak sekolah ketika zaman dulu, ketika lapor tu isinya 8, 7, 6, 5, ampe itu isinya. Cukup isi lapor ko 8989 tu isinya apa itu? Kecil awak, malah orang bangkot orang. Jadi dia laporan, menentukan gayanya kecil awak. Kenapa bangga dia lapornya? Cuba kau isi lapor itu sampai 5 isinya. Tanya orang gayanya, mana orang? Tinggal jadi sekolah amak ya. Mak kenapa laporan? Tak tahu. Kenapa? Malu dia melihatnya. Malu macam ni. Kalau apa-apa yang punya malaikat orang mati, pada saat itu kita pun akan diperlihatkan seluruhnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ada 2 dosa yang tidak mau Allah mengampuninya. Kuat. Dan jadi catatan dia Pak. Ada 2 dosa dan tak nama Allah mengampuninya. Kemudian hadis saya, kalau yang lain Allah ingin mengampuni, silakan, Allah Maha Terima Taubat. Allah Maha Pengampun. Tapi ada 2 dosa yang Allah memang tidak mau mengampuninya. Apa itu? Syirik. Yang pertama adalah dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu. Makanya hati-hati Bapak Ibu jemaah terhormati, dosa-dosa syirik kuah. Syirik itu kan banyak model. Pertama, menyatakan Allah beranak. Kau nak ada awak kan? Awak tetap mengatakan Allahu Ahad. Karena nak ada tuan anak, nak ada tuan ibu. Allah itu satu. Tak ada awak. Yang kedua apa? Menyatakan Allah itu berkembang biak. Tak ada awak. Tak. Yang ketiga bentuknya seekor. Kau mungkin kau ada jawabnya Bapak Ibu berbahagia. Apa itu? Menyatakan apa betulnya? Menyatakan makhluk seolah-olah punya kemampuan seperti Allah. Itu kau ada jawabnya. Sejak ada cincin kau buah, dia banyak asaki saja. Itu kan. Sejak ada ayam minta di rumah kau, menjadi sawah saja. Padahal apa? Allah mengatakan siapa? Ana Razzaq, kata Allah, saya Maha Pemberi rezeki. Kan Allah Maha yarzuqu man yasha, Allah memberikan rezeki. Ya, memberikan rezeki Allah itu. Sumber rezeki itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Lain saya Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu jemaah terhormati, yang harus kita pahami apa? Allah itu Maha Pemberi rezeki. Jadi awak tak bisa mengecewakan Bapak Ibu. Kamu kena piti dek gara-gara karang keraju. Ambo dek kayu kan dek memetik tulang. Hasil orang ini dek kayu karet. Pertanyaannya Bapak banyaknya bulan yang kayu karet, tidak paras kilo banyak. Kayu nak? Kau Bapak Ibu saya lihat. Ada orang makan leh dua. Tokonya rakit-rakit, isinya sama, bukanya sama, tutupnya sama. Lain sama saki orang tu. Lain sama sakinya. Berarti bukan usaha yang menentukan. Sama toko orang tu, doa-doa letaknya, isinya sama, bukanya sama, tutupnya sama, pelayannya sama banyaknya, modalnya sama orang tu. Aku yakin dan percaya rezekinya tidak sama. Kayak nak Bapak Ibu ke sawah apa? Samu paniahnya, samu sukenya, samu padi paniahnya, lain samu hasilnya gelap. Tak sama.
Atau di pegawai negeri, samu diangke, samu golongannya, samu masa kerjanya, lain samu sakinya, gajinya samu bapak, apa yang sakit samu. Kenapa? Yang punya maha pemberi rezeki itu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, Allah ar-razzaq. Iku ada orang mengejarnya sakifahnya ini saja doa, saja doa, saja doa. Dosa-dosa seperti itu Bapak Ibu, kalau kita meninggal tapi tidak bertobat dari dosa itu, Allah tidak akan mau mengampuninya, dan kamu Allah mengampuni. Yang kedua, dosa yang berhubungan dengan manusia, dosa yang berhubungan sesama makhluk tidak bisa diselesaikan ketika itu. Pak Ibu jemaah yang terhormati, bila selesainya, kalaulah selesai di antara awak sama manusia. Itu kata Nabi, itu dalam hadis yang sangat populer. Atadruna manil muflis, kata Nabi. Lai tahu kalian siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, nama bangkrut itu tak ada pitih, wahai Rasulullah, tak ada ameh, tak ada bahan semua macam, tak ada pitih. Pokoknya nama bangkrut itu. Kata Nabi, tak itu nama bangkrut. Nama kursia mayyati bisalatihi wa zakatihi wa siyamihi. Nanti orang yang membawa pahala zakatnya, puasanya, solatnya, hajinya, umrahnya, sedekahnya, dia bawa pahala itu semuanya. Akan tetapi kata Nabi, pahala itu digunakan hanya untuk membayar dosa yang berhubungan sesama manusia. Utang nawawiya, orang yang dianiaya, hak orang yang diambil dengan kezaliman, kelak akan dibayar nanti. Itu makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya belum bisa mengampuni dosa itu sebelum selesai di antara kalian sama manusia. Kemarin Bapak Ibu yang terhormati itu, mari itu Bapak Ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in funya hasanatuhu, kata Nabi, kalaupun amalnya habis, mamaya salawatnya amal habis kuat, sementara orang antri juga meminta utang dulu, meminta inyo dizalimi dulu, meminta inyo dianiaya dulu, masih banyak orang antri aja Nabi. Ukhidha min khatayahu, ditransferlah dosa orang tadi kepada siapa? Kepada orang yang menganiaya tadi, kepada orang yang memakan hartanya tadi. Aku bahaya itu dosa sama manusia apa itu? Baik. Kalau dosa sembahyang tinggal cukuplah istighfar, sembahyang lah ya, sudah. Tapi dosa sama manusia tak bisa dengan itu, harus selesai di antara manusia. Makanya Nabi Bapak Ibu ya, sedikit ya, Nabi sebelum beliau meninggal, Nabi hadir di Masjid Nabawi. Kemudian beliau berdiri di atas mimbar berkhutbah. Beliau tanya dengan suara-suara yang agak sakit gitu, wahai sahabat-sahabat, siapa di antara kalian dulu yang pernah saya pinjam harta bendanya dan belum sempat saya bayar? Ya Rasulullah, dulu ketika perang Badar, wahai Rasulullah, dulu engkau pernah meminjam uangku 3 keping dulu untuk biaya perang kita. Mungkin engkau lupa dan saya ingat. Kata Nabi pada Fatimah, iya, ambil 3 keping uang ayah dan berikan kepada. Selesai. Itu makanya di awal Bapak Ibu. Jadi kebiasaan elok di awal. Panjang bulan tu jangkir ke kubur, datang ke kubur, kan mengecek lah di waris. Kau hujan dah dua, kau kawin dah tarang, kau ada utang dah selesai, nak bisa dimaafkan, tolong dibicarakan. Tapi rancaknya sebelum datang ke kubur ya, rancaknya pada pek. Nah,
Yang kedua, pertanyaan Nabi SAW ketika bisa dimimparkan, siapa di antara kalian yang terzalimi olehku, yang teraniaya olehku dulu? Ada sahabat yang menunjuk, ya Rasulullah, saya ya. Apa itu kata Nabi? Dulu tatkala perang berkecamuk, engkau mencambukku wahai Rasulullah, dan aku tidak ikhlas dengan itu. Nabi tidak tahu orang, tidak sengaja orang. Kata Nabi kepada Fatimah, ya Fatimah, ambil cambuk ayah di rumah. Mesti dalam itu kan ada kayaknya banyak rumah Nabi itu. Ambil cambuk ayah di rumah. Disitulah tagak Umar bin Khattab Bapak itu. Tagak Umar kata, Umar, ya Rasulullah, kalau kamu izinkan wahai Rasulullah, kan ku tebas leher orang ini. Umar kena cakap kamu itu gayaan. Umar ku bangga Bapak itu. Dia bangga itu setan pun takut je nyawa ya Bapak banggaan. Setan takut je. Apa nama kata Nabi kepada Umar? Umar, diam engkau, diam. Saya tidak ingin masalah ini nanti diselesaikan di akhirat. Saya ingin selesai sekarang. Kamu diam. Ini tidak ada urusan denganmu. Fatimah ambil cambuk ayah. Diambil oleh Fatimah cambuk itu dan diberikan kepada sebulan itu. Wahai bulan, cambuklah aku, kata Rasulullah. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Apa kata orang itu? Wahai Rasulullah, tatkala engkau mencambuk saya ketika itu, engkau di atas kuda, saya di bawah. Baik kata Nabi, saya turun ke bawah, kamu naik ke atas mimbar. Nabi turun ke bawah, nyari kata, silakan cambuk. Ya Rasulullah, dia kataku, apa itu? Tatkala engkau mencambuk saya dalam keadaan tidak berbaju, baju saya putus karena pedang. Baik kata Nabi, saya akan buka jubah saya dan pukullah engkau. Berapa saya pukul dulu dan balas sekarang berapa, saya akan rela, kata Rasulullah. Berapa je lain. Dan tega Umar, ya Rasulullah, dibukanya pedangnya, aku tebas lehernya. Apa kata Nabi? Diam Umar, diam. Diam. Ini masalah saya dengan dia. Saya tidak ingin masalah saya dengan dia berujung di akhirat kelak. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, kata buka pukul Nabi nampak langsung dipeduknya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dalam hidup saya inilah yang menjadi cita-cita saya, agar bisa menghidupku langsung sedekah ini, kata orang itu. Tangan orang sebelahnya Bapak Ibu yang terhormati. Yang menjadi benang-benang bukan itu. Apa? Tatkala Nabi ingin masalah-masalah yang berhubungan dengan makhluk selesai sebelum beliau wafat. Anda kabayo Rasulullah Bapak Ibu yang terhormati itu. Makanya orang korupsi itu Bapak Ibu ya barang dosa itu. Bapak indah, ini harus minta maaf ke orang sama Allahnya di dunia. Korupsinya dana APBN misalnya kan, anu layak ada orang Indonesia pun minta maaf sama Allah itu. Carilah orang sama Allah itu. Coba kadang dosa itu. Sekelas Nabi SAW yang amalannya begitu banyak, yang amalannya bisa untuk membayar hutang itu, tak mau beliau. Apalagi awak. Mungkin amal awak berhala untuk jangan kau untuk bayar hutang, Bapak. Untuk awak itu kena cukup amalan awak. Kayak nak sembahyang misalnya, lah pernah bangka kaki Bapak Ibu sembahyang sunat, dan lampu sembahyang sunat, bangka kakinya. Nabi kan kena sholat malam, beliau bengkak kaki beliau. Kenapa? Kena lama berdiri. Aisyah bersedekah 7.000 dirham. Setelah 7.000 dirham itu baju beliau mubazzakah, baju beliau banyak tambalnya daripada aslinya. Masyarakat 7.000 dirham. 7.000 dirham itu Bapak Ibu kambing sedirham sebuah. 7.000 dirham berapa? Berapa kambing sebuah gini? 2 juta, akhirnya 7.000.
Ketika yang sedekah tu wa mal masukah bimazzaqah, bajunya banyak tumbuknya daripada aslinya. Ada kata-kata Aisyah begitu lah. Ibu kan tak steady berbalik orang baju di bawah seragam, jilbab seragam, sepatu seragam, tas seragam. Tiba orang tak sedekah lagu, ya berapa bagian? Kok nak beri kete, nak beri kete. 2000 saja, sudah 2000 atau 2000 kan? Artinya apa? Artinya perlu seberapa? Untuk kawal surga dorai apa? Untuk membayar orang membayar utang. Oleh kerana itu Bapak, hati-hati kita dosa yang berhubungan dengan sesama makhluk. Jangan begitu dah. Binatang saja. Kan ada ayat belum? Ada seorang ibu yang saking marahnya kepada kucing, dikurungnya kucing itu sampai kucing itu mati. Ada cerita Nabi? Di mau kamu? Tidak aku. Pak disokai ke bapak ibu. Saking marahnya seorang ibu ini, dia kurung kucing itu karena memakan. Kok sudah belanja tadi itu kan? Sudah belanja ke pasar beli ikan, makan di kucing. Pulang kucing, sampai mati kucing. Kata Nabi, ujungnya di neraka. Kok cantik ya? Pokoknya bapak kalau boleh ada burung, pak dia burung untuk makan. Dia burung untuk makan, ada kebutuhannya. Kebutuhan. Kenapa? Kalau tidak kita menzalimi. Dan dia berhak kelak menuntut kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena haknya tidak kita tunaikan. Dua ayat dosa sesama manusia. Jadi dan dosa itu ini mana? Dosa kesyirikan, dosa yang berhubungan dengan makhluk tidak mau Allah mengampuni sebelum diselesaikan dulu sesama makhluk itu. Yang lain, insya Allah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubatnya seorang hamba. Bisa lo masuk Ada yang bertanya lagi Bu? Mau tanya sih ya. Aduh, Ibu Tuhan, silakan Bu. Dengan manusia tadi, apakah kita ada masalah dengan salah seorang? Apakah bisa kita hanya mengucapkan maaf melalui HP, seperti selamat lebaran, maaf batin? Apakah bisa? Ya. Makasih Bu. Pertama tadi yang disampaikan itu pahalanya di rumah Allah. Berbicara ilmu di rumah Allah, bukan di rumah manusia. Ya, itu pertama. Yang kedua, maaf yang kita minta itu tergantung pemberian maaf dari orang yang kita minta. Kalau dia memaafkan, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau dia tidak maafkan, berarti kita harus membayar. Contoh, ada haknya tak makan dewa, ada padinya tak biar dewa. Dia tidak mau memaafkan bapak ibu yang banyak hormati. Makanya apa? Makanya kita harus bayar. Jadi kita harus bayar sesuai dengan kadar yang kita ambil dulu itu. Coba kalau ketika Nabi ditanya Nabi siapa di antara kalian yang pernah saya pinjam uangnya dulu haknya belum saya bayar? Tanya Nabi, ya kau. Dibayar tuh 3 keping dirham dibayar. Jadi kalau maaf, kalau maaf memaafkan itu kalau bisa dimaafkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak bisa dimaafkan, nah itulah perlu diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Selesaikan dengan sebaik-baiknya. Pintu ini tak makan ya bos sejuta pinjam 1 juta ni, tapi bisa dimaafnya. Andailah memaafkan boleh hilangan cumanya tu saya aman tu. Pindah tu. Dia apa kalau merokok pak biar kawan kan dia nyerang pisahnya kalau ikhlas kok sultan dari wah tadi cuma itu pindah tu. Apa merokok macam matinya kan apa rela ya kan rela kan. Ia mempunyai apa kalau berbagi ketika aku kumpulkan dia hantar tu. Aku curang maaf
dimaafkan kok ada kesalahannya. Mana tidak bisa dimaafkan, di salah saya delo. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Pak Haji, mengenai hutang piutang sama manusia. Kalau hutang piutang sama keluarga apa? Keluarga, anak, isteri, baca dulu. Aku lapis saja di awak suami istri. Kalau awak suami istri, Bapak Ibu jemaah yang kita hormati, dia jalan-jalan dulu. Kadang suami kau beragih karena kewajibannya, tapi kadang-kadang Bapak Ibu jemaah yang kita hormati, kalau secara syariat Bapak Ibu yang berbahagia ya, yang wajib total membiayai keluarga itu adalah suami, ya, adalah suami. Jadi kalau ada istri aku beratur Pak pekerjaan misalnya, aja diminta kayaknya kok nyagih silakan. Tapi kok dia minta, dia kayaknya enggak, kayaknya kewajiban awak tu. Kewajiban awak salah lain. Tapi kalau dia kayaknya kerelaan dia, alhamdulillahirabbil alamin, berarti dia ikut membantu pekerjaan suami, membantu bertanggung jawab, membantu cuma. Cuma agak sulitlah membuktikan hutang piutang yang terjadi antara suami dengan istri. Sulitlah. Tapi kalau memang ada Bapak Ibu jemaah yang hormati, ya contoh, kalau suaminya, si istrinya punya emas misalnya, emas dia, punya emas karena dapat warisan atau emas karena keturunan segala macam, emas dia, pamehnya. Akhirnya suaminya dia kena pameh buat, udah perlu binti kita berusaha, utang dari aku itu bunyinya Pak tu bayar Pak. Kau itu bunyinya dia bayar. Tam dari dia, tak boleh usaha dah, dah mengalih dah ni kan, tam dari. Kau utang kecilnya, memang wajib dibayar. Tapi dalam perjalanan nanti Bapak Ibu jemaah yang dihormati, kecil bininya kau dah, lah kampung ketiga kita dah berhasil dah macam utang lu bahan. Nanti bayar dah, itu bayar. Utang lu bahan, lah ikhlas semua dah. Awak dari suami istri bersama-sama ikhlas sama tu aman. Makanya kerelaan tadi, kerelaan dan keredaan. Makanya disangkui Allah, saya akan ampuni kata Allah, saya akan kikis itu dosa ketika kalian selesai di antara manusia ini. Kalau di dunia tidak selesai, itu di akhirat selesai. Akhirat selesai, kok Bapak Ibu jo amal soleh dibayar, jo sembahyang awak, jo puasa awak, jo haji awak, jo umrah awak, jo zakat awak, jo tilawatul Quran awak dibayar untuk kau. Ya bagi kita Bapak Ibu jemaah yang terhormati, untuk salah agak aku masuk, mohon maaf kalau ada kesalahan, kekhilafan, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.